Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan kembali pembelajaran kita. Himpunan adalah salah satu bab yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Apakah dari anak-anak sudah tahu apa itu himpunan? Sekarang kita lihat dulu dari sisi keagamaan. Apakah himpunan ini ada disinggung dalam keagamaan kita? Ternyata himpunan ini ada terdapat dalam Al-Quran. Kita lihat satu persatu. Mengiringnya secara lembut, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagian, sehingga yang tadinya tersebar kini menjadi kumpulan. Dari pernyataan ini, apakah Anda sudah bisa menyimpulkan apa itu himpunan? Sekarang kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha teliti. Jadi di sini terlihat bahwasanya dalam kita belajar himpunan, bagian. Baik, dari potongan ayat tadi mungkin sebagian dari anak-anak sudah bisa menyimpulkan apa itu himpunan. Jadi himpunan itu sekarang kita lihat apa manfaatnya kita mempelajari himpunan. Bagi orang yang memahami konsep himpunan di dunia kerja, kimia, fisika, dan keilmuan lain akan terbiasa untuk menyimpan, mengelompokkan, dan menyusun barang-barang berdasarkan ciri-ciri yang jelas, serta terlatih mengatur segala sesuatunya dengan rapi. Sesuai dengan konsep himpunan tadi, himpunan merupakan kumpulan dari objek-objek yang memiliki definisi yang jelas dan objektif. Jadi orang itu akan terbiasa nantinya untuk mengatur segala sesuatunya dengan rapi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mempelajari himpunan dengan tujuannya nanti. Pertama, Anda bisa membedakan himpunan dan yang bukan himpunan. Kedua, menyebutkan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang ketiga, menyebutkan keanggotaan himpunan. Yang keempat, menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kelima, menyajikan himpunan dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang keenam, menyajikan himpunan dengan penulisan notasi. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyajian himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah sekelompok benda atau objek atau kumpulan benda yang memiliki definisi yang jelas dan objektif terukur. Sesuatu himpunan itu harus bisa didefinisikan dengan jelas dan tidak memiliki pengertian atau penafsiran yang berbeda. Sebagai ilustrasinya, coba Anda perhatikan gambar ini. Dari gambar yang ada pada sebuah taman dengan ada kincir anginnya, bisakah Anda menentukan berapa banyak himpunan yang ada di sini? Maka untuk pendapatnya, himpunannya ada kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, kumpulan besar. Kumpulan besar ini kita biasa menyebutnya semesta, yaitu kumpulan yang menandakan kumpulan dengan jenis tertentu, walau berbagai warna namun memiliki kategori yang sama, yaitu merupakan kumpulan bunga. Maka kumpulan bunga ini kita sebut dengan himpunan semesta atau himpunan besar. Kemudian himpunan sederhananya bisa saja kita buat itu adalah himpunan bunga tulip, atau itu adalah himpunan bunga tulip warna merah, atau
itu himpunan bunga tulip berwarna kuning, dan lainnya. Jelas di sini, himpunan itu bisa didefinisikan dengan jelas secara objektif. Kita bisa melihat himpunan semesta, yaitu adalah himpunan siswa SMP Perguruan Islam Arisalah. Himpunan sederhananya bisa saja himpunan kelas 7 Barek, himpunan kelas 7 Makkah, himpunan kelas 7 Madinah, dan lainnya. Jadi, apakah Ananda sudah bisa membedakan mana yang himpunan dan bukan himpunan? Usaha rasa Ananda sudah bisa. Dan himpunan objektif adalah kumpulan benda yang bisa kita definisikan dengan jelas. Dan sekarang kita coba mana yang masuk himpunan atau yang tidak. Pertama, kita ingat kembali, himpunan itu adalah kumpulan dari objek yang memiliki definisi yang jelas. Contoh tentang kendaraan. Yang untuk masuk himpunan adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Ini jelas. Ini maka dianggap sebagai himpunan. Tapi kalau kelompok mobil bagus, ini tidak himpunan. Karena bagus itu tergantung dari orang yang melihatnya. Umum yang tidak termasuk himpunan itu adalah sesuatu pernyataan atau perhimpunan atau pengumpulan benda-benda yang menggunakan kategori sifat, maka ini tidak bisa kita nyatakan sebagai suatu himpunan. Mobil mewah, boleh saja kita misalkan itu adalah M, P, Q, R, S serah sesuai abjad dengan syarat dia menggunakan huruf besar. Anggota himpunan dilambangkan dengan E kecil atau bahasa Inggrisnya ini elemen. Ya, elemen atau anggota. Sedangkan yang bukan himpunan dilambangkan dengan E kemudian dicoret. Bus bukan elemen dari A. Tetapi sepeda motor juga tidak elemen dari A. Kita lihat dari kasus yang lain. Maka himpunannya bisa kita nyatakan P sama dengan, kita pakai ini namanya kurung kerawal. Pakai kurung kerawal, ayam, kambing, sapi, burung, kucing. Kemudian ditutup dengan kurung kerawal. Berarti ayam adalah anggota dari himpunan P dan kelinci tidak termasuk anggota himpunan P karena kelinci tidak ada di rumah Pak Ahmad. Macam-macam himpunan yang mesti Anda ketahui dan sering dipakai dalam konteks permasalahan mengenai himpunan. Pertama, himpunan bilang bulat. Macam-macam himpunan yang mesti Anda ketahui dan sering dipakai dalam konteks permasalahan mengenai himpunan. Pertama, himpunan bilang bulat. Berarti adalah seluruh bilangan mulai dari negatif tak hingga sampai nanti positif tak hingga. Kemudian bilangan cacah itu adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3 seterusnya. Kemudian himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada lagi himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor
dirinya sendiri dan 1. Kemudian bilangan komposit 1, 4, 6, 8, 9. Apa itu komposit? Bilangan komposit adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dari beberapa bilangan prima. Menyatakan B 0, 1, 2, 3, 4. Atau contoh kita yang tadi. P adalah kucing, kambing, sapi, burung, dan kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Yang kedua, kita menyatakan himpunan dalam bentuk notasi, yaitu P adalah kucing, kambing, sapi, burung, dan kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Yang kedua, kita menyatakan himpunan dalam bentuk notasi, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel. Variabel ini atau pemisalan yang diikuti dengan garis tegak dengan syarat keanggotaannya. Contohnya ini, ya, bilang tadi, himpunan B adalah X, di mana X kecil dari 5, X bilangan cacah. Jadi bacanya adalah X di mana X kecil dari 5, X bilangan cacah. Ini disebut dengan menyatakan anggota menggunakan syarat. Ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi kalau tadi ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita nyatakan dengan kata-kata, himpunan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Jadi dalam menyatakan himpunan ada 3. Dengan mendata anggota, dengan isyarat, ya. Kemudian yang ketiga dengan kata-kata. Beberapa himpunan. Pertama, himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang bisa kita hitung anggotanya. Contoh di sini, himpunan bilang asli 1 sampai 25. Kemudian himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu jika himpunan A bagian dari B, jika semua anggota A menjadi anggota B. Dibaca A subset dari B, dilambangkan A bagian dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian B, kita dilambangkan A bukan bagian dari B. Kita lihat contohnya. A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B-nya 2, 4, 6. Berarti B adalah bagian dari A. Maka kita lambangkan seperti ini. B subset A. Sementara C 8, 9, 10. Tidak ada hubungan dengan A. Maka C bukan himpunan bagian A. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggota himpunannya adalah bagian dari himpunan A. Dilambangkan dengan PA. Menentukan himpunan kuasa itu adalah dengan menghitung banyak anggota A menjadi pangkat dari 2. Contoh, himpunan A 1, 2. Berarti banyak anggota. NA itu banyak anggota sama dengan 2. Maka himpunan kuasanya 2 pangkat 2. Kalau nanti himpunan B, misalnya himpunan B, himpunan B ini mungkin anggotanya ada beberapa anggota, misalnya 3, 4, 5, 6. Maka NB
ada 4. Maka P dari B sama dengan 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Begitu. Itulah himpunan kuasa.